datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang membahas tentang berbagai pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelum saya lanjut video ini, saya ingin menghimbau untuk teman-teman yang sedang menonton video ini agar tetap mematuhi berbagai macam peraturan dan protokol yang telah dibuat oleh pemerintah, agar tentu saja kita, masyarakat Indonesia, dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Jangan sampai diri teman-teman membandel, dan hal tersebut membuat diri teman-teman menjadi salah satu korban dari virus corona. Atau bahkan, jangan sampai diri teman-teman menjadi orang yang mentransferkan virus corona kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Oleh karena itu, tetap ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap stay at home. Jaga kebersihan. Tentu saja gunakan masker apabila teman-teman sedang mengalami kondisi badan yang tidak sehat. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Untuk sedikit teman-teman perlu ketahui, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah saya terima, baik di kolom komentar setiap video YouTube saya, baik di akun Facebook saya, maupun di akun Instagram saya. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin saja belum mau follow akun Instagram saya, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya @animusangindigo. Link Instagramnya akan saya tulis di kolom deskripsi, karena agar diri teman-teman dapat lebih dekat lagi dengan diri saya. Berbagai pertanyaan yang telah saya terima tersebut sebenarnya telah saya buatkan satu video khusus untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Namun jujur saja dikarenakan ada beberapa kesalahan teknis, ketika saya mencoba mengupload video tersebut selalu korup, selalu gagal. Dan saya berencana akan melakukan siaran live khusus untuk menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman yang mungkin saja sedang menonton video ini, saya meminta sedikit saran dari teman-teman. Kira-kira hari apa dan jam berapa jika teman-teman ingin saya melakukan live dan menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman. Tentu saja masukan dari teman-teman akan sangat bermanfaat bagi saya untuk menentukan waktu dan jadwal, agar kita bisa sama-sama saling sharing mengenai pengalaman supranatural yang kita alami. Namun teman-teman, dari berbagai macam pertanyaan yang telah saya terima, ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman saya. Bahkan mungkin saja teman-teman yang sedang menonton video ini termasuk salah satu orang yang menanyakan hal ini. Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab secara langsung dan akan saya jelaskan secara detail menurut pengalaman dan apa yang telah saya alami selama saya mendalami dunia supranatural. Tentu saja saya harap jawaban yang saya berikan dapat membuat teman-teman lebih paham dan lebih mengerti mengenai dunia supranatural. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang mungkin saja mengalami hal yang akan saya sampaikan pada video ini, ataupun teman-teman memiliki pendapat lain tentang hal yang akan saya sampaikan dalam video ini, silakan tulis di kolom komentar. Serta untuk teman-teman yang mungkin saja baru bergabung dengan channel Animus Sang Indigo, saya minta supportnya dengan klik like, subscribe, serta seperti yang saya katakan di awal video, apabila teman-teman memiliki pendapat lain, apabila teman-teman memiliki pengalaman supranatural, silakan tulis di kolom komentar. Apakah roh orang yang telah meninggal dunia bisa menjadi hantu? Ya teman-teman, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak saya terima di semua akun sosial media saya. Nah, pertanyaan ini akan saya jawab sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Sesuai dengan apa yang pernah saya alami teman-teman, saya bisa menyimpulkan ketika seseorang meninggal dunia, ketika roh yang ada dalam tubuh seseorang keluar dari tubuhnya,
mereka akan melewati beberapa tahap yang disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu. Namun sekali lagi yang seperti saya katakan, hal ini merupakan kesimpulan dari apa yang pernah saya alami. Tahap pertama yang pernah saya temui dan sering saya alami ada tahap 12 jam pertama. Ya teman-teman, ketika seseorang telah meninggal dunia, dalam 12 jam pertama, biasanya roh dari orang yang telah meninggal dunia akan menghampiri orang-orang yang masih memiliki urusan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Biasanya hal ini terjadi kepada orang-orang yang meninggal dunia dengan cepat, seperti kecelakaan atau bahkan seperti dibunuh oleh seseorang. Roh dari orang yang telah meninggal ini ketika mengalami kejadian tersebut akan menghampiri orang-orang yang masih memiliki hubungan, yang masih memiliki urusan yang belum terselesaikan dengan diri mereka. Pernah saya alami beberapa kasus ketika seseorang telah meninggal dunia dan ada orang lain yang masih memiliki utang terhadap orang tersebut. Roh dari orang yang telah meninggal dunia ini menghampiri orang yang masih berhutang kepada diri dia dan meminta agar orang ini melunasi hutang tersebut kepada keluarganya yang masih hidup. Ya, selama 12 jam, biasanya dari beberapa hal yang pernah saya alami, orang-orang yang telah meninggal dunia akan menghampiri orang lain dengan wujud sempurna, layaknya seperti manusia biasa. Namun, biasanya tanda-tandanya tentu saja orang yang telah meninggal dunia ini ketika menghampiri orang lain memiliki wajah yang lebih pucat, suhu badan yang lebih dingin, dan terbiasanya mereka akan sangat terburu-buru meninggalkan orang yang mereka temui. Namun teman-teman, hal ini hanya terjadi satu kali, karena setelah lewat dari 12 jam, roh dari orang yang telah meninggal ini sudah tidak sempurna layaknya manusia. Tahap kedua adalah tahap 3 hari pertama ketika seseorang meninggal dunia. Ya, ketika seseorang telah meninggal dunia dan mereka telah melewati fase 12 jam pertama saat diri mereka meninggal dunia, beberapa hal yang pernah sering saya alami adalah orang yang telah meninggal ini menghampiri keluarga terdekatnya. Namun, seperti yang saya katakan di tahap pertama, setelah melewati tahap 12 jam, orang yang telah meninggal dunia, rohnya sudah tidak berwujud seperti manusia. Namun, roh mereka telah sempurna, berbentuk seperti roh yang kasat mata. Oleh karena itu, biasanya setelah melewati dari 12 jam, orang yang telah meninggal dunia sudah tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia biasa. Dan biasanya orang-orang yang telah meninggal dunia, roh mereka akan mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga-keluarga mereka melalui media mimpi. Namun teman-teman, ada hal yang pernah saya alami. Ketika ada seseorang meninggal dunia dan orang tersebut telah memasuki hari ketiga, arwah dari orang ini datang dan merasuki salah satu orang terdekat atau bahkan keluarganya. Hal ini bisa terjadi, namun sangat jarang teman-teman. Nah, apabila teman-teman mungkin pernah atau teman-teman mungkin suatu saat mengalami ketika ada salah satu kerabat, keluarga, ataupun kenalan teman-teman meninggal dunia, dan dalam waktu 3 hari kemudian setelah orang tersebut meninggal dunia, ada salah satu anggota keluarga yang dirasuki oleh roh dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Teman-teman harus benar-benar bisa memastikan
apakah roh yang memasuki tubuh orang ini benar-benar merupakan roh dari orang yang telah meninggal dunia? Karena memang benar bisa, tapi kebanyakan roh-roh yang merasuki tubuh orang tersebut merupakan roh dari makhluk alam gaib lain. Jadi, sosok makhluk alam gaib lain menyamar dan menyerupai orang yang telah meninggal dunia tersebut untuk mengelabuhi dan menipu keluarganya. Karena biasanya setelah lewat dari 12 jam pertama dan memasuki 3 hari pertama, media yang paling sering digunakan untuk berinteraksi adalah media mimpi. Tahap ketiga adalah tahap 7 sampai 40 hari. Tahap ini saya lebih senang menyebutnya sebagai tahap menunggu karena ketika telah memasuki 7 sampai 40 hari, roh dari orang yang telah meninggal dunia hanya perlu menunggu sampai tubuh mereka, sampai jasad mereka, sampai daging mereka benar-benar hancur dan menyatu dengan bumi. Karena ketika tubuh mereka, jasad mereka, daging mereka telah menyatu dengan bumi, roh dari orang yang telah meninggal dunia akan terlepas dari dunia ini. Hal inilah yang membuat apabila orang yang telah meninggal dunia memasuki hari ke-7 sampai hari ke-40, eksistensi dari interaksi terhadap keluarga yang telah ditinggalkan, terhadap orang-orang di sekitar, ataupun orang-orang yang terdekat dengan orang yang telah meninggal dunia akan semakin berkurang. Dikarenakan ketika tubuh mereka makin lama makin hancur dimakan hari, energi yang ada pada roh mereka pun akan semakin berkurang. Karena berkurangnya energi tersebutlah yang membuat roh tersebut kesusahan untuk melakukan interaksi dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat mereka. Mungkin ketika mendengar video ini muncul satu pertanyaan di benak teman-teman. Bagaimana dengan orang yang telah meninggal dunia dan jasad mereka dikremasikan? Seperti yang saya katakan, ketika tubuh mereka, daging mereka telah hancur, maka secara otomatis roh dari orang yang telah meninggal dunia tersebut sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maka roh tersebut akan sangat sulit, bahkan tidak bisa melakukan interaksi dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat, walaupun hanya melalui mimpi. Memang benar ada beberapa kasus ketika seseorang yang telah meninggal dunia dan telah melewati masa 40 hari, namun keluarga mereka masih terkadang mengalami mimpi bertemu dengan sosok orang yang telah meninggal dunia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah benar-benar yang mereka temui di dalam mimpi adalah orang yang telah meninggal tersebut? Dikarenakan ketika orang atau roh telah meninggalkan dunia ini, banyak sekali makhluk alam gaib yang memang telah ada sebelum adanya manusia mengambil perwujudan dari orang yang telah meninggal tersebut untuk mengelabuhi, untuk membohongi keluarga dari orang yang telah meninggal tersebut. Bahkan terkadang banyak orang mengatakan melihat salah satu sosok dari orang yang telah meninggal dunia, melihat ataupun diganggu oleh orang yang telah meninggal dunia. Sejatinya yang mereka lihat tersebut bukanlah orang atau roh dari yang telah meninggal dunia. Yang mereka lihat tersebut merupakan sosok makhluk alam gaib yang mengambil rupa dari orang yang telah meninggal dunia untuk menakut-nakuti, untuk menyesatkan, bahkan menghancurkan iman manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Oleh karena itu, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dan telah mendengar penjelasan saya dari apa yang telah saya alami, teman-teman jadi lebih memahami bahwa sejatinya ketika seseorang telah meninggal dunia, roh mereka tidak akan pernah menjadi hantu, tidak akan pernah menjadi setan, tidak akan pernah menjadi roh yang menunggu suatu tempat. Dikarenakan ketika tubuh mereka telah hancur, ketika jasad mereka telah rusak, roh dari orang yang telah meninggal dunia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jika teman-teman melihat sosok dari orang yang telah meninggal dunia, atau bahkan teman-teman diganggu oleh sosok yang seperti orang yang telah meninggal dunia, makhluk tersebut bukanlah makhluk dari roh orang yang telah meninggal dunia tersebut, melainkan sosok itu merupakan sosok makhluk alam gaib yang memang telah ada sebelum terciptanya manusia. Dan sosok makhluk alam gaib inilah yang mengambil perwujudan dari orang yang telah meninggal dunia. Sekali lagi, untuk menakut-nakuti, untuk menyesatkan, bahkan untuk merusak iman manusia. Itulah beberapa penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah saya terima dari teman-teman. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam video ini merupakan hasil dari pengalaman yang pernah saya alami. Dari pengalaman-pengalaman tersebutlah saya dapat menyimpulkan beberapa hal yang telah saya katakan di dalam video ini. Namun, saya tidak memaksa teman-teman untuk mempercayai apa yang saya katakan. Saya tidak memaksa teman-teman untuk meyakini apa yang telah saya katakan. Karena saya yakin di luar sana masih banyak ajaran-ajaran baik agama ataupun kepercayaan-kepercayaan lain yang mungkin saja bertentangan dengan apa yang saya katakan di dalam video ini. Sekali lagi, apa yang saya katakan ini berdasarkan dari pengalaman yang saya alami. Apabila teman-teman yang sedang menonton video ini memiliki pendapat lain, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mungkin pernah mengalami apa yang saya katakan dalam video ini, teman-teman juga bisa langsung tulis di kolom komentar agar kita dapat berbagi berbagai macam pengalaman supranatural yang terjadi kepada diri kita. Tentu saja saya berharap ketika teman-teman menceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar, akan ada banyak orang yang membaca pengalaman tersebut, dan siapa tahu pengalaman diri teman-teman dapat menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang membacanya. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.